Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman semua yang baru pertama kali datang di channel ini, perkenalin nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTube content creator dari Indonesia. Dan kali ini sesuai dengan topik pembahasan di YouTube video kali ini, gue mau ngebahas soal lagi-lagi criminal law ya. Jadi gue mau fokus dulu di criminal law nih, gue mau babat abis criminal law. Dan kali ini gue mau bahas tentang tempus dan locus delicti. Mestinya di video-video sebelumnya gue udah bahas secara singkat, tapi ini gue akan lebih kupas tuntas, lebih akan detail soal tempus delicti dan kaitannya, dan juga locus delicti dan kaitannya. Oke, buat pertama tuh gue mau bahas dulu seputar locus delicti. Locus, bahasa Inggrisnya ambil aja dari location, locus gitu kan. Jadi fokus ke si lokasi, fokus ke si tempat gitu. Di mana sih? Oh, ini ada berantem. Oh, di mana sih? Oh, di daerah ABC. Ya berarti lokusnya di ABC gitu loh. Location gitu kan. Supaya apa? Supaya kalian tahu peristiwa tempat terjadinya si peristiwa pidana di mana sih? Oh, di ABC kah, di EEF kah, di XYZ kah, di manakah peristiwa pidana yang telah berlangsung, telah terjadi. Ya, pentingnya untuk tahu location itu, pentingnya untuk tahu lokasi itu gitu. Udah gitu dan pentingnya selain itu juga untuk bisa tahu, selain tahu lokasinya di mana, dengan kita tahu lokasinya apa, kita tahu peradilan mana yang berhak untuk mengadili gitu loh. Kejaksaan mana sih yang berhak untuk mengadili suatu kasus gitu loh. Dan juga ngerti juga hukum pidana mana sih, hukum pidana dari negara mana sih yang bisa dipakai untuk ngadilin satu kasus pidana gitu loh. Yang kita kenal juga di dalam kompetensi relatif itu dilihat dari sisi wilayahnya. Gue juga pernah bahas kalau absolut tuh dilihat dari kompetensi peradilannya. Contohnya peradilan biasa ya peradilan biasa, peradilan agama ya peradilan agama, khusus agama gitu. Peradilan militer untuk TNI, angkatan militer gitu. Nggak mungkin peradilan militer ngurusin masyarakat biasa, yang nggak mungkin gitu loh. Jadi dia fokus untuk di lokasinya, mengetahui hukum pidana di mana, menentukan kejaksaan dan pengadilannya di mana gitu. Selain itu, di dalam locus delicti sendiri itu ada beberapa asas. Yang pertama tuh asas teritorial. Nah, asas teritorial ini tuh penting untuk kita ketahuin karena ini merupakan suatu asas di mana kita bisa lihat dari suatu tindak pidana itu terjadi di negara mana gitu loh, terjadi di teritori mana, terjadi di wilayah mana gitu loh. Nah, makanya itu penting supaya kita tahu gitu loh. Dan penting juga untuk kita tahu di teritori negara mana gitu kan, selama dia berada di tempat di dalam negaranya. Misalnya contohnya peristiwa di Indonesia ya, selama di Indonesia kita cari tahu itu asasnya berlaku di locus delicti, di asas teritorial. Oh, di Indonesia. Kalau misalnya orang Indonesia tapi dia di Amerika, wah kita pakai asas teritorial. Ya kan dia di Amerika, ya berdasarkan asas teritori mereka, atau nanti ada conflict of law di sana, atau nanti ada hubungan internasional, ada berkaitan dengan international law, dan itu lain topik lagi. Tapi kalau bahas asas teritorial ya fokus ke wilayah mana. Nah, tapi wilayahnya itu harus tetap berada di ya wilayah NKRI, nggak bisa dilihat dari itu gitu. Dan selain asas teritorial ada asas kebangsaan, personalitas, dan nasionalitas aktif. Nah, asas ini tuh berfokus pada untuk mengadili perkara-perkara pidana, untuk mengatur perkara-perkara pidana terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada gitu loh. Misalnya bahkan nih, misalnya kalau Indonesia udah pasti gitu ya bisa pakai asas tadi yang wilayah tadi teritorial. Bahkan kebangsaan, personalitas, dan nasionalitas aktif kan nasionalitas aktif kan. Jadi fokus untuk safeguard warga, untuk untuk mengadili, menciptakan keteraturan hukum, kepastian hukum di tengah masyarakat gitu kan. Secara nasional tuh kan menjaga tuh, dan dia aktif. Nah, jadi bahkan warga negara yang ada di luar aja itu bisa dikejar gitu loh. Nah, itu bisa berhubungan tuh sama yang tadi teritorial. Kalau misalnya teritorial kan nggak bisa mencakup yang lebih luas. Nah, ini bisa nih pakai nasional aktif. Jadi misalnya ada nih gua kasus warga negaranya di luar. Nah,
dia setelah dia sebenarnya udah diadilin gini, terus dibalik. Nah sama Indonesia bisa diadilin lagi gitu, walaupun dia misal di luar gitu. Kenapa? Karena ya ada nasional aktif di sana. Indonesia berhak untuk mengadili bahkan sampai keluar karena nasional aktif gitu. Kalau yang kebalikannya nih, asas perlindungan dan nasionalitas pasif. Kalau nasionalitas pasif itu dia fokus ke di mana tempat akibat terjadinya tindak pidana. Kalau terjadinya di wilayah Indonesia udah, tapi kalau misalnya tiba-tiba dia melakukan orang WNI melakukan tindak pidana kecelakaan terus membunuh orang warga negara yang ada di Amerika dan diberlakukan nasionalitas pasif, ya berarti Indonesia nggak bisa gitu loh, nggak bisa untuk mengadili itu, nggak bisa untuk menghukum itu gitu loh, karena pasif kan Indonesia. Jadi yang berhak yang menerima yang si akibatnya berarti US law gitu. Jadi jelas ya, kalau aktif Indonesia berperan aktif bisa kejar sampai kemana-mana. Kalau pasif ya negara yang menerima akibat itu yang itu. Misalnya dia menerima akibat New York, berarti New York US, nah itu berhak. Indo nggak berhak, kecuali Indo ada nasionalitas aktif di sana. Dan gitu ada asas persamaan dan universalitas. Nah kalau asas ini tuh fokusnya untuk memelihara keamanan, ketertiban dengan negara-negara lain gitu ya. Kalau yang tadi kan kita fokus ke Indo secara pasif, Indo secara aktif, teritorial Indo, dia fokus ke Indo. Nah kalau universalitas universal gitu kan, mencakup banyak, general universal banyak gitu kan. Itu tuh fokusnya jadi bukan cuma ke Indonesia doang, menjaga ketertiban dunia. Udah ngomong international skill, udah ngomong global skill gitu, dengan negara-negara lain kayak gitu. Nah untuk merap up sendiri, kalau teritorial itu diatur tuh di pasal 2, pasal 3, dan pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau yang tadi nasionalitas aktif tuh pasal 5 dan pasal 7. Kalau perlindungan nasionalitas pasif tuh di pasal 4 dan pasal 8. Kalau di universalitas tuh pasal 4 ayat 2, 438 dan 444 gitu. Nah sedangkan tempus delicti nih, kalau tempus delicti itu tadi kan lokasi, location gitu kan. Kalau tempus time gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah tempus delicti ini berkaitan dengan berkaitan dengan waktunya gitu. Kenapa sih kita harus tahu waktunya? Emang apa sih faedahnya? Ya tempat aja, yang penting kita tahu tempat. Kenapa sih waktunya penting? Kenapa nggak tempat aja lah? Tempat lebih penting, kita tahu di mana, udah kita langsung bisa prosecute, kita langsung bisa hukum orang di tempat itu, kita bisa jadiin cari bukti di sana. Kenapa perlu waktu sih? Waktunya apa pentingnya? Untuk tahu nih, apakah suatu tindak pidana perbuatan udah dilarang, diancam dengan pidana pada saat itu. Kalau kita nggak tahu nih, kita cuma tahu kejadiannya di sini, tapi kita nggak tahu, kita tahu udah diadilin atau belum, kita nggak tahu udah ditahan, udah dilakukan, udah menerima sanksi dia, udah gimana, udah ditangkap gimana, atau udah dilakukan penyidikan, udah sampai tahap mana, waktunya dimulai proses-prosesnya, polisi datang kapan. Nah itu kan semua berhubungan dengan timing, berhubungan dengan waktu, dan itulah kenapa tempus delicti diperluin untuk tahu sih kapan itu peristiwa pidana tuh dilakuin, bukan cuma di mana doang gitu. Nah kedua, selain udah tahu terjadinya nih di tanggal segini, waktunya jam segini gitu, supaya kita juga tahu si pelakunya tuh udah diminta pertanggungjawaban belum, pertanggungjawabannya apa, ganti rugi kah, atau misalnya dihukum kah, masuk penjara kah, atau apa gitu kan. Nah untuk melihat udah dikasih pertanggungjawaban belum, untuk meneliti kasusnya, waktunya, prosesnya gimana, nah itu kan tempus delicti semua gitu kan. Apakah saat itu terdakwa berumur 16 tahun pasal 45 KUHP. Nah kalau ini lebih spesifik karena di sana ditulis kalau yang belum 16 bisa dibalikin ke wali atau orang tuanya gitu. Nah jadi untuk berhubungan tahu nih waktunya, dia udah 16 tahun atau belum, dan berfungsi lagi untuk SPPA, untuk sistem peradilan pidana anak, di mana ada upaya diversi kan. Jadi kan waktu itu penting, kapan sih terjadinya si anak itu melakukan tindak pidana. Nah ada umur-umurnya kan. Kalau misalnya di bawah umur sekian, umur 12 kalau gue nggak salah, kalau di bawah umur 12 yang ada di video gue sebelumnya upaya diversi bisa dicek.
Kalau sebelum umur 12, nah dia bisa diupayakan umur diversi sesuai per si kejadian itu. Kalau misalnya dia melakukan proses tiba-tiba udah selesai proses umur 16, ya bukan berarti dia nggak bisa. Tetap dilihat waktu kejadian umur 12 kan, jadi umur 12 kayak gitu. Nah itu kan penting tuh untuk tahu upaya diversi, untuk tahu dia bisa dibalikin ke sama walinya dan lain sebagainya pasal 45. Nah itu kan penting untuk tahu si tempus delicti gitu loh. Udah gitu kapan sih perbuatan tersebut sebenarnya terjadi, yaitu udah pasti kan. Jadi kita perlu tahu lokus dan tempus tuh kenapa? Karena lokus kan location, supaya kita tahu lokasinya di mana, terjadinya gimana, bisa cek barang bukti dari lokus delicti. Tempus ya tadi untuk as simple as tahu waktunya kapan, kita dapat time frame-nya. Oh, kasus ini mulai di sini, berakhir di sini, prosesnya udah sampai sini kan, itu waktu semua gitu. Nah, udah gitu tempus ini ada pembagiannya juga, ada perbuatan fisik. Jadi fokus ke waktu terjadinya tindak pidana itu, teori bekerjanya alat yang digunakan. Nanti bisa dilihat misalnya alat yang digunakan dipakainya kapan. Oh misalnya dia buat bom, oh dilakuinnya pada saat ini jam segini, gini, masyarakat mendengar suara duar gitu. Nah itu kan berarti tempus delicti, tempus delictinya kapan gitu kan. Teori akibat, kapan sih akibatnya terjadi? Oh nabrak terus meninggal. Nah meninggalnya itu kapan gitu, mulai terjadi akibatnya kapan gitu kan, itu bisa dilihat. Atau teori waktu yang jarak itu dilihat dari perbuatan fisik sama si akibatnya. Nah dia misalnya nabrak perbuatan fisik, nah akibatnya dia lihat oh waktunya gimana nih, perbuatan fisiknya misal 10.03, perbuatan akibatnya misalnya 10.15 gitu. Oh berarti ada gap nih di 8 menit terjadi kecelakaan gitu. Atau misal 10.07 sama 10.12 misalnya beda 5 menit, waktu meninggal gitu kan, ketemunya meninggal. Nah itu kan oh ada gap 5 menit dan lain sebagainya. Itu kan mempengaruhi si siklus daripada si kasus itu gitu. Nah jadi itu sih kebergunaan tempus dan locus delicti. Semoga teman-teman juga bisa paham. Tempus itu untuk waktu, locus itu untuk lokasi, untuk tempat terjadinya, untuk menentukan tempat terjadi pidana. Kalau tempus untuk mengetahui waktu kapan pidana itu dilakukan, akibatnya gimana, time frame-nya gimana, akibat waktunya, akibat terjadi tindak pidana itu kapan gitu kan, untuk fokus ke waktunya gitu sih. Jadi kurang lebih begitu kupas tuntas gue seputar tempus dan locus delicti. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video perspektif hukum berikutnya. Bye.